Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya dan Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Selamat Hari Raya Idul Adha ya Ustadz ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bincang sejenak Ustadz tentang Hari Tasyrik yang yang akan kita temui di 3 hari ke depan ya Ustadz ya. Setelah Idul Adha ini kita sudah berhari raya. Apa sih Ustadz Hari Tasyrik itu? Mungkin Ustadz bisa jelaskan. Baik, di rangkaian ibadah haji, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya, Wadfadkurullaha bin ayyamin ma'dudat, ya, maka sebutlah Allah di hari-hari yang berbilang. Nah, hari-hari berbilang setelah kita berwukuf saat berhaji, kemudian melakukan Idul Adha ataupun Yaumin Nahr, hari penyembelihan di tanggal 10-nya, maka 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Kata tasyrik sendiri diambil dari kata syaraka atau syarika, artinya timur atau terbit. Kan ada masyrik, maghrib, matahari terbit di timur, terbenam di barat. Kata timur masyrik itu dari kata syaraka tadi. Artinya orang yang setelah berhaji, setelah kurban bagi yang tidak haji, hari berikutnya adalah hari-hari terbit. Terbit apanya? Terbit kebaikannya. Ya, setelah beramal banyak di awal Zulhijjah 1 sampai 9 plus 10-nya dengan Idul Adha puncaknya, maka 11, 12, 13 itu bangkit, terbit kebaikannya. Sehingga tidak cukup kebaikan kita sampai tanggal 10, tapi terbit hidup baru dengan semangat baru, aktivitas baru, ibadah yang baru tanggal 11, 12, 13. Dan tentu saja selanjutnya kita jaga amal baiknya. Itulah yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Jadi menambah amalan baik kita yang sudah di tanggal 1 sampai 9 bahkan 10, tetap di hari tasyrik juga seperti itu gitu ya Ustadz ya? Ya betul, harus dijaga terus. Ini termasuk juga hari yang dilarang ya, hari tasyrik ini kenapa juga dilarang untuk makan minum, dilarang untuk berpuasa. Nah itu dia nih Ustadz, ini pertanyaan yang banyak masuk memang gitu. Ya. Apakah betul hari tasyrik itu kita tidak boleh berpuasa selama berapa hari dan kenapa gitu? Dalilnya atau ada sejarahnya nggak di zaman Rasulullah itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi mulai dari tanggal 10 ya kita sudah tidak boleh puasa. Tanggal 9 masih puasa Arafat, tanggal 10 tidak boleh karena itu hari raya. Hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu hari yang haram kita berpuasa. Kata haram ini jelas dilarang. Berdosa bagi yang berpuasa di situ. Lalu 11, 12, 13 kenapa diharamkan juga? Ini bagian dari urf ya. Urf itu kebaikan. Hal yang baik, hal yang patut dilakukan sehingga Rasulullah membatasi dengan aturan. Apa artinya? Tanggal 10 itu kita menyembelih hewan kurban. Maka pasti tanggal 11, 12, sampai 13 itu masih ada makanan. Masih ada daging, masih menikmati ada makanannya hidangan. gitu, Nah, Ustaz, ya. harus dinikmati sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Sebagai bentuk hari raya kita menikmati daging itu. Maka tidak boleh kita berpuasa. Itu diantara alasannya kenapa kita dilarang untuk berpuasa oleh Rasulullah. Yang kedua tentu saja bagi kita umat Rasulullah tanpa melihat penyebab pun ini adalah bentuk ketaatan kita. Sami'na wa ata'na kita. Rasulullah melarang, sudah kita tinggalkan. Karena pasti baik buat kita. Rasulullah menganjurkan, kita lakukan. Karena pasti baik buat kita. Jadi apa yang dilarang itu pasti ada kebaikan. Artinya kalau kita lakukan yang dilarang itu pasti tidak baik, gitu kan? Sehingga salah satu hikmahnya yang pertama tadi, daging tidak berlebihan, tidak jadi mubazir karena berpuasa. Sehingga dengan tidak berpuasa kita bisa menikmati daging dan terhindar dari kemubaziran. Jadi betul-betul 3 hari setelah Idul Adha ya Ustaz. Kalau misalnya kita jatuh Idul Adha ini adalah hari Jumat ya besok. Berarti Sabtu, Minggu, Senin ya Ustaz. Termasuk Sabtu, puasa Minggu, Senin, Senin. Kamisnya pun nggak boleh ya Ustaz. Ya, bagi yang mungkin terbiasa Senin Kamis, terbiasa Saum Daud misalkan, maka tidak boleh ya. Sudah tidak usah puasa walaupun biasa Senin Kamis. Insya Allah pahala
Senin Kamis tetap dapat. Ya, kalaupun tidak puasa, kenapa tidak puasa? Bukan tidak mau puasa, tapi justru melaksanakan syariat Rasul tidak boleh puasa. Sama lah kalau ada larangan ibadah itu seperti ibu-ibu ya, para wanita tidak boleh sholat kalau haid. Justru berdosa kalau dia maksain sholat. Justru dengan tidak sholat, dia dapat pahala, dia dapat kebaikan, karena dia Betul, taat betul. kepada syariat. Betul, betul Ustaz, Masya Allah ilmunya. Baik Ustaz, terima kasih banyak buat penjelasannya yang singkat ini. Insya Allah sangat manfaat buat kami semua. Dan sahabat-sahabat jangan lupa tetap like dan subscribe channel YouTube kami, MK. Bisa ikuti kami juga di Instagram, MK Travel, dan di website www.mktravel.co.id. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.